Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Besar harapan kita semua dalam keadaan sehat dan terus berpengharapan kepada Tuhan Sang Penolong kita. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayatnya ke-31. Demikian firman Tuhan dari Yohanes pasal 1, 29 sampai 31. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Saudara yang terkasih, seorang guru yang baik memiliki kepuasan tertinggi ketika murid-muridnya berhasil. Seorang guru yang baik tidak akan puas ketika menerima bayaran atau penghargaan tinggi. Guru yang baik akan tersenyum manakala murid-muridnya bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi diri untuk sebuah tujuan yang mulia. Saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah seorang guru yang baik. Ia cukup puas menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi guru agung yang sebenarnya, yaitu Yesus. Yohanes tidak mencari muka dan haus penghormatan, apalagi memelintir kebenaran agar murid-muridnya tetap melihatnya sebagai yang hebat. Bahkan ia rela melepas murid-muridnya untuk mengikut sosok yang lebih besar daripadanya. Ia memilih tersenyum ketika murid-muridnya menemukan guru yang sejati. Saudara, kala itu Yohanes Pembaptis sedang bersama dengan dua muridnya. Lalu Yesus menyambanginya dan dengan sumringah ia menyambut dan berkata kepada muridnya itu, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia yang telah ada sebelum aku." Dengan jelas tanpa risih dan tanpa merasa tersaingi, Yohanes menyibakkan tabir kebenaran. Yesus adalah guru yang agung, jauh lebih besar daripada Yohanes. Bahkan saudara-saudara, dalam pengakuan rendah hati Yohanes ini, kita menemukan gambaran seorang guru yang baik. Guru yang baik bukanlah seorang yang mencari popularitas atau pujian bagi dirinya sendiri, melainkan mengarahkan semua pengikutnya untuk menemukan Yesus Sang Guru Agung. Dia mengakui sebagai manusia memiliki keterbatasan dan dengan rendah hati melayani kebenaran untuk memperkenalkan Kristus kepada murid-muridnya. Di kesempatan lain kita menemukan pengakuan Yohanes yang berkata, guru agung itu adalah yang besar. Membuka tali kasut Yesus Sang Guru itu pun Yohanes tak layak. Ia sungguh menyadari bahwa posisinya hanya sebagai hamba yang setia. Tugasnya hanya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Guru Agung. Saudaraku, Yesus adalah guru agung bagi kita sebagai orang percaya. Ia diperkenalkan oleh guru yang baik seperti Yohanes. Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah guru. Mereka mengajarkan kebenaran dan tidak memelintir kebenaran untuk kepentingan diri. Bahkan dalam seluruh masa hidupnya di dunia ini, Yesus bukan hanya mengajar kebenaran, tetapi menghidupi seluruh kebenaran Allah.
Dia adalah sumber kebijaksanaan yang tak terbatas, penuh dengan kasih karunia dan belas kasih. Sehingga Yesus mengasihi setiap orang tanpa memandang latar belakang mereka. Ia memperhatikan para muridnya dengan perhatian, membimbing dalam kebenaran, dan memberikan mereka pengajaran yang mendalam sesuai dengan kebenaran. Guru yang agung ini tidak hanya membagikan pengetahuannya, tetapi juga memberikan pedoman hidup melalui kesaksian dan kehidupannya. Ia mengajarkan nilai-nilai yang tertinggi seperti rendah hati, kesabaran, kebaikan, dan pengampunan. Dalam kehidupannya yang tanpa dosa, Yesus menunjukkan kepada kita jalan yang benar dan mengajak kita untuk mengikutinya hidup dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus, kita dipanggil untuk menjadi guru yang baik dalam keseharian kita. Seorang guru menyatakan kebenaran meskipun hal itu tidak menguntungkan bagi dirinya. Kita diminta untuk menghidupi kebenaran, yaitu hidup dalam kasih dan kebaikan demi melayani Tuhan dan sesama. Jadi saudaraku, selamat menjadi guru yang baik, yang menularkan kehidupan yang benar. Tidak membutuhkan titel dan jabatan tertentu untuk menjadi guru di bidang ini. Cukup dengan sikap hati yang mau tunduk pada ajaran Yesus Sang Guru Agung, kemudian membagikan kehidupan Yesus itu di dalam kehidupan kita yang kita jalani setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, di mana kami diingatkan kembali bahwa kami murid-murid-Mu ini dipersiapkan juga menjadi murid yang baik, yang memperkenalkan Kristus melalui kehidupan kami, menghidupi kebenaran di dalam hidup kami, sehingga banyak orang yang melihat kebenaran Allah melalui kami. Karena itu ya Bapa, jadikanlah kami sebagai kitab yang terbuka, siap dibaca oleh semua orang dalam kasih, kebenaran, kesetiaan, sehingga kami menjadi kesaksian bagi Kristus Tuhan kami. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan keseharian kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus membimbing kami dengan penuh kasih sayang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan sungguh. Amin.